still we're strong. Echoes fade, a distant song. Setelah melibas habis semua lawan di babak grup, wajah Garuda Muda sekarang ini begitu menjanjikan. Sorotan yang datang dari berbagai media Asia juga tak kalah menyinari terangnya kepakan sayap Garuda di Arab Saudi. Setelah menuliskan tinta sejarah dengan menuju Piala Dunia U17 2025. Dan dengan ini, maka kemunculan wajah baru pemain keturunan pun pastinya mengikuti. Ya, kini setidaknya ada 4 nama baru. Pemain yang punya darah keturunan Indonesia mendadak muncul ke permukaan terpikat buat berjuang bersama. Kini Indonesia tak lagi dianggap sebelah mata hanya dari ranking FIFA saja, melainkan perkembangan menjanjikan mengikat para diaspora muda. Bahkan ada yang sudah mengirim kode keras agar dilirik oleh PSSI maupun Coach Nova. Tapi nih, apakah Coach Nova Arianto siap menambah kekuatan dengan cara tersebut? Siapakah pemainnya? Dan seperti apa kualitasnya? Berikut adalah jawaban selengkapnya. Join a rising tide. Hand in hand we'll turn the tide. Every step with love as guide. In this moment worlds collide. Don't afraid to come. Di setiap perjuangan selalu seimbang dengan berkah yang didapatkan. Keduanya selalu beriringan membuntuti satu sama lain. Sama seperti timnas Indonesia U17 yang berhasil memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Dengan sebuah perjuangan dari titik terbawah kualifikasi Piala Asia hingga mengejutkan berbagai pihak di grup C Piala Asia. Alhasil efeknya banyak pemain keturunan baru yang masih sangat muda ingin join ke timnas. Keluar sebagai juara grup yang menyapu bersih kemenangan. Skuad asuhan Coach Nova Arianto menjadi tim yang lolos ke Piala Dunia tercepat di edisi kali ini. Sebuah ukiran sejarah baru yang tak pernah dirasakan oleh bumi pertiwi selama ini. Bahkan tim-tim ASEAN manapun tak pernah merasakannya. Sebelumnya negara ASEAN seperti Thailand maupun Indonesia memang sudah pernah merasakan atmosfer Piala Dunia U17. Namun semua itu hanya sebatas mimpi pelengkap sebagai tuan rumah. Sekarang, lihatlah, semua perjuangan Garuda ingin menaklukkan dunia via perjuangan di kualifikasi. In our veins the fire's back. Dengan perjuangan Garuda yang sukses menembus tembok dunia, kini banyak wajah baru yang ingin join. Apalagi mereka melihat peluang dari lawan-lawan di Piala Dunia U17 yang tak mudah. Tentu bisa mendorong Coach Nova untuk mencari kekuatan tambahan. Sebut saja calon-calon lawan Garuda Muda dari benua biru ada Perancis, Jerman, Inggris, Belgia, dan beberapa negara Eropa yang lolos ini. Ya, kalian lihat sendiri bahkan beberapa negara top Eropa seperti Belanda yang dikenal punya fisik yang kuat tak mampu lolos ke Piala Dunia. Hal ini menjadi gambaran bagaimana kuatnya persaingan di Piala Dunia yang tak main-main. PR juga bagi para tim kepelatihan untuk terus menggenjot fisik pemain untuk menguatkan mental pemain juga. Dan Coach Nova sepertinya memang sangat terbuka akan pemain keturunan layaknya Matthew Baker. Mengingat postur tubuh pemain keturunan terutama di posisi back dan penyerang sangat dibutuhkan. Masih ingatkah kalian dulu ada 2 pemain keturunan bernama Lucas Rafaeli dan Matthew Davis? Ingin pernah dipanggil Nova Arianto bersama dengan Matthew Baker untuk trial. Namun ketika itu kedua pemain tersebut pada akhirnya dipulangkan karena Matthew Davis dinilai kurang pas dengan yang diharapkan pelatih timnas U17 tersebut. Sementara Lucas Lee yang cocok justru nggak bisa memperjuangkan darah Indonesia di Piala Asia U17 karena tak diizinkan oleh pihak sekarang, yang ketika itu masih masa ujian di negara tempat tinggalnya yaitu Amerika Serikat. Namun selain mereka muncul 4 nama baru lagi nih. Maes Matthijs de Vries. Wonderkid milik FC Utrecht yang baru berusia 15 tahun, bernama Maes Matthijs de Vries, belakangan ini mendadak mengirim sinyal kode menuju Garuda Muda.
Setelah negara kelahirannya Belanda tidak lolos ke Piala Dunia dan timnas Indonesia lolos, mendadak pamer jersey Expo milik timnas Indonesia. Ia memegangi jersey Garuda bernomor punggung 7 dengan namanya di belakangnya. Bersamanya ada Fardi Bahdim, yang dikenal sebagai kakak Irfan Bahdim dan seorang agen sepak bola yang sering menghubungkan pemain diaspora dengan PSSI. Selain dari foto, keterangan dalam postingan Miles de Vries membumbui kiprah masa depannya sebagai pemain. Sangat senang melihat masa depan. Mengenai darah keturunannya, melansir dari OneFootball, pemain kelahiran 2009 ini adalah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Yang mana sang nenek dari pihak ayah Miles de Vries adalah 100% asli orang Indonesia yang lahir dan tinggal di Surabaya. Kemudian secara permainan, Miles de Vries merupakan pemain sayap kanan dengan kaki dominan kiri yang sangat menjadi andalan FC Utrecht U16. Ia menjadi pemain utama di skuadnya tersebut dan sering mencetak gol dari berbagai sudut. Mengingat Miles de Vries memiliki tinggi 173 cm sebagai penyerang yang tajam akan finishing dan kemampuan cut side, bukan tak mungkin akan dilirik oleh Coach Nova untuk menjadi amunisi tambahan lini serang Garuda Muda menuju level dunia. Iwan Broekman datang dari akademi yang sama FC Utrecht U16. Ada nama Iwan Broekman yang diketahui memiliki darah yang mengalir dalam nadinya, darah dari tanah air yang jauh di seberang lautan. Ya, Iwan Broekman adalah anak muda keturunan Indonesia. Mengutip dari Instagram Football Indonesia, Iwan dan ayahnya lahir di Belanda, sedangkan ibunya berasal dari Senegal. Darah Indonesia mengalir dari kakek dan nenek sisi ayah yang berasal dari Medan. Bahkan kakek dan nenek Iwan saat ini masih tinggal di Medan dan ayahnya juga pernah tinggal di Medan bersama orang tuanya, kemudian kembali lagi tinggal ke Belanda. Ayah dan ibunya Iwan pisah sehingga ayahnya sempat tinggal di Medan sementara. Berposisi sebagai bek, Iwan adalah pilihan utama di skuad muda FC Utrecht. Ia juga pernah dapat panggilan dari timnas Belanda U16 untuk mengikuti seleksi di bulan November 2024. Namun pada akhirnya, Belanda sendiri nggak lolos ke Piala Dunia. Nicklas Indra-Misson. Tak banyak yang mengenalnya di tanah air, tapi perlahan jejaknya mulai terlihat. Bukan di stadion lokal, tapi di panggung Eropa Utara, tepatnya di Norwegia. Ya, Nicklas Indra-Misson adalah darah Indonesia yang kini tumbuh dan berkembang di negeri orang. Dan dari namanya saja sudah kelihatan. Yang lebih jelasnya lagi, mengutip dari media yang sama, pemain kelahiran Norwegia ini adalah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari Solo, Jawa Tengah, yang kini bermain untuk klub di Liga Norwegia, Rosenborg Under 15. Ia adalah penyerang sayap muda berbakat di salah satu akademi sepak bola paling dihormati di Skandinavia. Dengan usia yang masih belia, Nicklas telah menunjukkan taringnya. 4 pertandingan ia lakoni, 5 gol ia ciptakan, 1 assist ia berikan. Bukan hanya sekedar angka, melainkan sinyal bahwa talenta Indonesia tak pernah kehabisan cahaya. Lincah, tajam, dan penuh determinasi. Nicklas adalah tipe pemain yang tak menunggu kesempatan, ia menciptakannya. Setiap sentuhannya pada bola seolah membawa semangat dari Solo. Lihatlah, ia menyatu dengan dinginnya lapangan Norwegia. Noah Steenbergen. Selanjutnya ada pemain keturunan dari Belanda. Tempat utama pemain keturunan banyak lahir di sana. Nama Noah Steenbergen seorang penyerang muda yang tak hanya membawa ambisi, tapi juga membawa darah Indonesia dalam nadinya. Diketahui, ia punya hubungan dengan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Bandung. Noah adalah pewaris semangat juang yang tak pernah padam sebagai striker murni.
Di usianya yang baru 15 tahun, Noah telah menapaki lapangan demi lapangan, mengenakan seragam FCV 28 Under 16 dan menjadi bagian dari masa depan sepak bola. Dengan tinggi badan mencapai 180 cm, Noah menjadi sosok yang menjulang di kotak penalti, yang patut diperhitungkan oleh Coach Nova untuk bersaing di level dunia. Ia bukan hanya penyerang yang mengandalkan postur, ia cerdas membaca ruang, cepat mengambil keputusan, dan tenang dalam mengeksekusi. Lihatlah bagaimana penampilannya di atas lapangan. Come back, together we'll face the track. Through the storm we won't look back in our faith. Ya, mau mereka bergabung atau tidak, pada akhirnya keputusan ada di tangan Coach Nova yang lebih tahu kebutuhan tim. Kemampuan bukan sekedar menggocek, membingungkan lawan, tapi ada juga adaptasi taktikal yang harus dipahami dan dicocokkan. Beliau yang lebih berpengaruh dibanding para pemain itu sendiri. Namun perlu diingat sekarang, memikirkannya level dunia, bukan lagi Asia, apalagi ASEAN. So, kita nantikan saja apakah setelah Piala Asia usai, akan ada persiapan buat Piala Dunia dengan cara mengambil pemain keturunan? Kalau menurut kalian sendiri gimana coy? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar dong.